Ya, seperti biasa, kita hari ini masih akan membahas tentang anime berjudul Jadugar Witch in Mongolia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja masuk ke intro. Kita masuk ke dialog yang pertama. 喉を切る解体方法にもちゃんと理由があるんだけどな。 Nodo okiru kaitai hoho ni mo chanto ryu ga arunda kedo na. Nodo okiru. Nodo itu bisa diartikan tenggorokan ataupun leher. Dalam bahasa Inggris juga diartikan sebagai throat atau neck. Sedangkan kaitai hoho itu artinya cara menyembelih. Atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai slaughtering method. Lalu ni dan mo itu adalah partikel. Sedangkan chanto ryu ga aru artinya adalah dengan benar atau properly. Lalu ryu ga aru artinya adalah ada alasan di balik itu atau there is a reason. Dan terakhir adalah ndakedona, itu seperti bentuk bunpo ekspresi, seolah bergumam dan memikirkan sesuatu. Atau sebuah ekspresi yang seakan-akan ingin mengatakan sebenarnya atau seharusnya. Ya, sono tori desu. Yang di dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan menjadi explanatory and reflective sentence ending. Lalu selain itu di kalimat ini juga terdapat pola anak kalimat, yaitu terdapat pada kata nodo okiru kaitai hoho ni, yang kalau diterjemahkan secara literal berarti cara menyembelih yang memotong tenggorokan atau leher. Dan yang paling penting adalah pola ini selalu menggunakan bentuk kamus ataupun kalau dia kata benda menggunakan partikel no. Oke, kita ke dialog selanjutnya yaitu ara no mina ni yotte ara wa idai nari. Ara no mina artinya adalah semua milik Allah. Mina itu artinya semua, alias al-in. Sedangkan niyote adalah sebuah pola yang artinya adalah berdasarkan, atau dalam bahasa Inggrisnya by means of. Lalu kalimat yang kedua adalah arawa idainari. Idainari itu artinya maha agung, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah is the great. Jadi kalau diterjemahkan dalam satu kalimat berarti berdasarkan atau oleh karena semuanya milik Allah dan Allah Maha Besar. Kita ke dialog selanjutnya yaitu korega dobutsu ga ichiban kurushimanai hoho nano. Dalam bahasa Indonesianya yaitu korega, ini adalah dobutsu itu adalah hewan, atau bahasa Inggrisnya adalah animal. Lalu kalimat selanjutnya adalah ga ichiban kurushimanai. Kurushimanai artinya tidak menyakiti, alias don't suffer. Dan ichiban artinya paling. Dalam bahasa Inggrisnya adalah most. Dan hoho nano. Hoho itu artinya cara, dan nano itu bentuk ekspresinya. Dalam bahasa Inggris, cara itu diterjemahkan sebagai method. Jadi terjemahan lengkapnya adalah ini cara paling tidak menyakitkan bagi hewan. Sokuri desu. Sokuri desu. Ita sagashita yo kimi. Sokuri desu artinya adalah mereka terlihat mirip, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa diterjemahkan look exactly alike. Sedangkan ita itu adalah bentuk ekspresi yang bisa diartikan sebagai wah ketemu gitu. Nitenai. Kochi no serifu yo. Nitenai. Kochi no serifu yo. Nitenai artinya adalah tidak sama, atau arti lainnya adalah not the same.
not familiar. Sedangkan kochi no serifu artinya adalah itu dialog saya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah that's my dialogue. じゃあなてかさ、まだなんか一波乱ありそうな気もするし、お互いうまくやって出世しようぜ。 Tekasa, madananka hitoharang ariso na kimo surushi. Otagai umaku yatte susse shiyoze. Cukup panjang ya, mari kita bedah satu persatu. Tekasa artinya adalah ngomong-ngomong atau maksud saya. Dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan menjadi I mean atau speaking of which. Lalu mada nangka, mada itu artinya masih atau still. Nangka itu bisa diterjemahkan sebagai apa ya, atau entah kenapa, somehow. Sedangkan hitoharang artinya adalah satu masalah lagi, one more problem. Dan arisona artinya adalah sepertinya akan ada. Ini bunpo N4 yaitu so des yang artinya sepertinya akan atau seems like will be. Dan kimosuru artinya adalah saya merasa atau I feel like. Shi artinya lalu, and then. Otagai artinya satu sama lain, saling atau bersama-sama. Dalam bahasa Inggrisnya diartikan sebagai mutually. Lalu umaku itu artinya dengan lancar atau dengan baik. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu successfully. Lalu yate sama artinya dengan shimas yaitu melakukan atau doing. Dan susse artinya adalah sukses atau melakukan dengan baik alias lancar. Shio itu bentuk kata kerjanya yaitu shimas menjadi shio. Sebuah pola ajakan atau yang dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan let's go. Dan Z itu adalah pola ekspresi maskulinitas. 相変わらずね。で、あの天幕は Ai kawarazu. Ai itu artinya adalah selalu, always. Dan kawarazu itu bentuk negatif dari kawaru yang artinya berubah. Sehingga kawarazu artinya tidak berubah, alias as usual. Lalu di kalimat selanjutnya kita mendapatkan dialog de ano tenmaku wa. De itu adalah kata penyambung kalimat, sedangkan ano artinya itu atau that. Tenmaku wa, tenmaku itu artinya tenda atau kanopi, dan wa itu dia seperti seolah sedang bertanya, alias kotoba ekspresi bentuk feminim. 私の密偵になってちょうだい。 Watakushi no mitei ni natte chodai. Mitei itu artinya mata-mata alias spy. Dan ni natte itu berasal dari ni narimas yang artinya menjadi atau becoming. Lalu kita di sini mendapatkan pola bunpo N4 yaitu te chodai yang artinya jadilah. Dan ini bersifat atau biasa digunakan untuk cewek alias bersifat feminim. Jadi bagi cowok tidak diperkenankan menggunakan bunpo ini. Oh iya, ada satu lagi, watakushi. Watakushi itu sama seperti watashi yang artinya adalah saya atau I dalam bahasa Inggris. Ya mungkin itu aja dulu pelajaran kita hari ini. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like dan komentar serta subscribe. Itu aja sih.